kalau diamalkan dahsyat ini. Tapi yang paling hebat mengamalkan ini laki-laki. Apa itu? Jangan biarkan ada bulan terlewatkan tanpa menafkahi emak ayah. Nggak boleh 1 bulan pun lewat. Prinsipnya sederhana. Asal bini terima duit, maka emak ayah mesti terima duit. Jangan ada bulan yang lewat. Karena kayu di hutan tak sama tinggi, kayu di hutan tak sama tinggi, maka yang menjadi titik tolaknya bukan seberapanya, tetapi sesungguh apanya. Sekali lagi, bukan seberapanya, tapi sesungguh apanya. Karena ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang punya sawit 100 hektar dengan yang punya sawit 4 hektar, tentu beda itu hasil panennya. Tapi jangan sampai terlewat. Bini terima duit, ayah mak tak terima duit. Bini terima uang nafkah, ayah mak tak terima uang nafkah. Orang kalau ngasih duit bininya, tak ngasih duit emak ayahnya, itu artinya bininya boleh hidup, ayah mak boleh mati. Kalau orang ngasih duit bininya, tak ngasih duit ayah maknya, itu artinya bini mesti makan, ayah mak boleh lapar. Orang macam ini macam mana mau dapat kekayaan? Orang tua itu ibu dan bapak, jangankan doanya, keluh kesahnya pun menjadi doa. Jadi orang tua itu kalau berkata dia, ya Allah, aku yang meminta, aku yang mengandungnya, dan dia tak pernah menyinggung perasaanku, mudahkan rezekinya ya Allah. Makanya kata para ulama, orang yang memberi nafkah kepada ayah maknya itu ibu dan bapak, kalau dia bicara kepada batu, kepada gunung, kepada kayu, hai batu, hai gunung, hai kayu, kalian semua berubahlah menjadi emas, maka batu, gunung dan kayu pun akan berubah menjadi emas. Jadi orang tua itu dipersenang hidupnya, jangan dipersulit hidupnya. Ini semenjak jadi ASN menjadi pengasuh emak dalam rumah dia. Baguslah engkau nak jadi ASN. Semenjak menjadi PNS, ayahmu engkau jadikan tukang hantar, tukang jemput anakmu. Bagus engkau tak jadi PNS. Semenjak engkau berduit, sibuk engkau mencari duit, lalu ayah emakmu yang kau jadikan pengasuh dalam rumahmu, bagus kau tak berduit. Kita ni makin berduit, ayah mak tu makin senang. Semakin menjabat anak, semakin lapang hidup ayah mak dia. Saya minta maaf ini ibu dan bapak, ini selalu saya sampaikan buka-bukaan. Carilah di Pekanbaru nih orang yang mau digaji 1.500.000 mengasuh anak awak. Coba cari. Kau tak mabuk mencarinya. Ada yang mau, tapi dah mabuk mencarinya. Iya. Makanya banyak kekerasan kadang-kadang, karena kita tak memberikan layak. 1.500.000 kita kasih kepada orang yang menjaga anak kita, belum tentu baik dia menjaga anak kita. Sekarang emak kita yang menjaga, ayah kita yang menjaga, sepenuh kasih dia menjaga, yang untuk dia pun dikasihnya ke anak kita. Tak pernah dia terlewatkan. Sanggup anak tu tak mengasihi ayah emaknya 1.500.000. Kemana? Apa kalimat yang pas itu? Apa kalimat yang pas itu? Orang lain sanggup engkau beri 1.500.000, tak mau orang. Tak mau orang tu. Bertidak orang. Sekarang ayah emak dia yang dia minta tolong, menggigil tangan dia mengulurkan 800.000 sebulan. Itu manusia apa tidak itu? Itu bukan sampilik pak, mati hati namanya. Dan itu bukan 1-2 kasus di Pekanbaru nih pak. Maka apapun dibuat tak jadi. Ini saya menghimbau, kaji ini dibuka-buka macam nih,
Bukan dalam rangka menyindir siapapun, karena siapa yang nak disindir. Kaji itu dibuka-buka juga bukan dalam rangka biar orang tersinggung. Nggak ada gunanya membuat orang tersinggung. Cuman kaji itu juga bukan menyenangkan orang. Kaji itu dibuka, senang orang alhamdulillah, tak senang pun tak ngurus. Karena ngaji itu hanya membuka saja. Kata Dr. Adi Hidayat, guru kita, ustadz kita, dakwah itu hanya dua aja fungsinya. Kalau tak terjadi dua hal dalam dakwah itu namanya tak dakwah. Pertama, dalam dakwah itu menambah ilmu jamaah. Kalau tak nambah ilmu jamaah, maka jadilah yang kedua, pendakwah yang kedua. Apa itu? Tergerak hati jamaah itu melakukan kebaikan. Hanya itu dakwah. Tidak usah dakwah ini menyala-nyalakan kaji orang. Banyak hal yang tak kita ketahui sebetulnya. Jangan dikira air laut dalam kalau rupanya galah yang pendek. Jangan dikira gelombang besar kalau rupanya memang kapalnya dan ketek. Tak bisa ibu dan bapak rahimakumullah. Tambah ilmu jamaah, tak mampu menambah ilmu jamaah karena ilmu ustadznya pun terbatas. Gerakkan hati jamaah berbuat kebaikan. Saya ingin menyampaikan ini, ibu dan bapak, cobalah direnung-renungkan. Orang lain kita pekerjakan 1.500.000 Pak, tidak gampang kita ngasih. Kok kepada emak ayah kita berhitung? Ayah emak itu Pak, tidak pernah ada uratnya berhitungnya. Jangankan berhitungnya, uratnya pun tidak ada. Makanya saya pernah dibantah dalam sebuah pengajian oleh salah satu pejabat. Pak Ustadz, kata dia, orang tua kita itu kan paham dengan kita. Saya perlu lurus saja. Orang tua kita itu, orang tua bapak itu paham dengan bapak. Cuman bapak tak paham dengan dia. Orang tua kita tuh paham dengan kita. Bapak-bapak ini kan orang tua sebagian besarnya. Ibu-ibu ini kan orang tua sebagian besarnya. Kalau mau tahu rasanya orang tua kepada anak, macam bapak, macam mana hari ini bapak mencintai anak bapak, mungkin saja lebih hebat orang tua bapak mencintai bapak. Kita hari ini Pak menyayangi anak Pak, mohon maaf, kerja kita lapang Pak, ada yang PNS, ada yang dokter, ya kan? Ada yang mubalik, ada yang pengusaha. Enak Pak, orang tua kita dulu Pak, memecah ladang orang Pak. Ladang orang. Cobalah kalau jujur kita ini. Rata-rata kita ini dibesarkan dengan panas ibu dan bapak. Masih ingat kan cara membagi hasil tanaman padi itu? Kalau bibit di tangan orang, ladang orang, berapa orang tua bapak dapat? 1/3 Pak. Menghempas badan emak ayah kita tuh mengerjakan ladang orang. Kalau ladang tuh ladang orang, bibitnya bibit dia. Bibit itu bahasa Ocunya bonio. Bonionya itu bonio dia. Itu hanya 1/3 hasil tanaman itu untuk emak kita, 2/3 untuk yang punya ladang. Macam itu dulu emak kita membesar kita. Menghompe badan, kalau bahasa lainnya basi pupu. Kalau kita enggak Pak, teken duit Pak, proyek duit Pak. Jauh lebih mudah mencari duit, pelitnya yang malah bertambah. Tapi mintanya kebahagiaan, mintanya kesuksesan. Ini ada pula suami minta izin kepada istri nak ngasih emak yang melahirkan dia duit. Mama, kata dia. Mamanya manggil mama sama bininya kan. Mama, boleh papa ngasih duit emak rumbio 300.000? La ilaha illallah. Kalau nak ngasih duit emak kandung yang mengandung, yang melahirkan tertumpah darah antara hidup dan mati, lalu dari tempat sempit kita dilahirkan, minta izin dia ke anak orang, itu tidak ada obatnya Pak. Suruh menyangkung di tepi sungai Siak itu Pak, biar hantam loju-loju. Tidak ada obat itu. Itu bukan anak itu. Berani dia minta izin ke bininya. Dia yang mencari duit, minta izin dia kepada bininya yang baru dinikahinya 3 tahun untuk mempertahankan cinta orang yang sudah membesarkan dia 30 tahun. Hei, tak tahu dia, syurga saja di bawah telapak kaki mak dia tu.
Makanya kenapa tidak boleh menjadikan ibu itu pengasuh? Syurga itu di bawah telapak kakinya. Maka jangan engkau jadikan tangan ibumu tukang cebok anakmu. Kaki ibumu itu lebih mulia daripada kehebatan syurga yang mau engkau tuju. Itu harus dipahami oleh seluruh anak laki-laki. Ini pangkal lengan, tato, nago, tapi pengocuit kepada bini. Itu nak main tu Pak. Istri ini seluruhnya boleh dia campuri. Urusan anak nak sekolah di mana boleh istri ikut campur. Urusan sakit anak nak berobat di mana boleh. Ini saya hari ini Bu dan Bapak rahimakumullah, anak saya mestinya operasi ba'da zuhur nih. Karena dokternya menunda lagi, saya bilang, udah pindah rumah sakit. Kata istri, di situ saja layang. Ya udah, ngalah. Kalau untuk di mana anak sekolah, di mana nak berobat, di mana membangun rumah, apa merek mobil nak dibeli, di apa usaha nak dibuat. Saya Pak mohon maaf, usaha yang saya suka, istri saya nak suka, saya nak jalan. Tapi urusan emak kita, urusan ayah kita, itu marwah di atas marwah. Itu bukan harago diri apa dikaji orang. Itu isi kepala apa pun diukur orang. Jadi yang tak boleh diukur oleh orang di badan kita ini, lebih daripada marwah, itu emak dan ayah kita. Tak boleh disentuh oleh siapapun itu. Itu prinsip laki-laki. Jangan termama-mama juga nanti. Ini mesti dipahami oleh seluruh laki-laki. Pantangannya 3. Saya percepat karena sudah lebih setengah jam. Pertama, ibu dan bapak, jangan pernah buruk-burukkan usaha orang. Kalau nak jadi pejabat, jangan buruk-burukkan pejabat yang menjadi kompetitor. Yang caleg-caleg saya ingatkan, maju-maju saja. Jangan buruk-burukkan orang. Terangkan lampu awak, jangan padamkan lampu orang. Semua yang dapat jabatan itu Pak sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kita ini hanya tinggal menjalani saja. Kenapa tetap berusaha Pak Ustaz? Karena kita tidak tahu siapa yang menang. Makanya kita berjibaku. Tapi jangan buruk-burukkan orang. Karena teman hari ini bisa menjadi musuh di masa depan. Musuh hari ini bisa menjadi teman abadi di masa depan. Jangan buruk-burukkan orang. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, jangan tahan-tahan hak orang. Bapak ibu yang punya sopir saya ingatkan. Bapak ibu yang punya pegawai saya ingatkan. Bapak ibu yang punya karyawan saya ingatkan, jangan tahan hak mereka Pak. Apalagi mohon maaf mereka-mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang mereka terima dari bapak itu hanya sedikit. Jangan itu pula bapak hambat-hambat, ibu-ibu hambat. Orang fakir miskin ini mohon maaf, orang susah nih, kalau hatinya tergores, itu susah hidup kita dibuatnya. Ya Allah, yang kuterima cuma 2 juta ya Allah katanya. Itu pun ditahan dia katanya. Jangan karena alasan mobil bapak belum bayar, gaji pembantu rumah tangga tidak dibayar. Tunda mobil bapak, yang penting uangnya tepat waktu. Jangan pernah dicoba-coba itu. Bapak terima puluhan juta, dia terima cuma 2 juta, 2.500.000, 3 juta paling banyak. Jangan ditahan-tahan hak mereka. Termasuk hak istri. Uang belanja istri jangan ditahan-tahan. Ingat, jangan karena istrimu bekerja lalu engkau tak memberikan dia uang belanja. Beda. Harta istri itu tidak ada harta suami, tapi dalam harta suami ada hak istri. Ya ibu? Nak paham ibu nampaknya? Ya ibu? Baru yuk. Yang ketiga terakhir, jangan pernah memakan hak orang. Jaga betul badan kita ini, jangan memakan hak orang. Sesusah-susah hidup kita, makan hak kita. Rezeki itu berapapun adanya dia cukup, bila hanya sebatas melayani kebutuhan hidup. Tapi berapa banyak pun berlimpah duit, takkan pernah cukup bila untuk melayani selera hidup, keinginan hidup, gaya hidup, model hidup. Maka jangan pernah makan hak orang. Hak awak aja dimakan. Insya Allah kalau memakan hak kita, tumbuh dia dengan baik, berkembang dia dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.